Satu, dua, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudhlilhu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuat suatu majelis yang mana majelis ini adalah majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis para malaikat. Sebelumnya kita bacakan dulu adab-adabnya. Adab-adab taklim wa taklum. Taklim wa taklum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa taklum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa taklum adalah untuk meningkatkan semangat atau jazbah beramal karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Adapun fadilah taklim wa taklum adalah satu, mendapatkan sakinah. Sakinah ini adalah ketenangan jiwa. 2, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, dikerumuni para malaikat. 4, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Adapun dalam adab-adab taklim wa taklum adalah adab lahiriah. 1, memiliki wudu. 2, duduk iftiros atau duduk tahiyat awal. 3, memakai wangi-wangian. 4, duduk rapat-rapat. Adapun adab batiniah, 1, ta'zim wal ihtiram, artinya mengagungkan dan memuliakan. 2, tasdik wal yakin, artinya membenarkan dan meyakini. 3, ta'asur fil qalbi atau mengesankan dalam hati. 4, niatul amal wa tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adapun adab lainnya yaitu hati tawajuh dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanallahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan bila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara siri. Pada akhir taklim, para mustami diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Baiklah hadirin yang mulia, kita akan membacakan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok
dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Masya Allah. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamu yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara kepada kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Pada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu.
dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahnya kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah, demikianlah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Demikianlah hadirin yang mulia, kita telah mendengarkan satu kisah dari perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, yang mana dalam perjalanan beliau mendapatkan cobaan yang begitu berat untuk menyebarkan agama Islam ini. Maka sepatutnya kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bersyukur dan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman dalam ilmu agama, dan kita niatkan dalam hati untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Untuk itu, kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.